Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya saya Burhanuddin Maulana Ajiz dengan NIM 400406206500027 dari jurusan Teknik Listrik Industri akan mempresentasikan materi tentang penguat transistor. Di sini akan ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian transistor, yang kedua fungsi transistor, dan yang ketiga penggunaan transistor. Yang pertama adalah pengertian transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, pemotong atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau BJT atau tegangan inputnya FET memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Apa itu BJT? BJT atau singkatan dari Bipolar Junction Transistor. Transistor jenis ini merupakan komponen yang mempunyai 2 dioda. Terminal positif atau negatifnya berdempet sehingga ada 3 terminal. Ketiga terminal tersebut adalah emitter, kolektor, dan base. Apa itu FET? FET singkatan dari Field Effect Transistor. Transistor jenis ini terdapat terminal gate. Dalam FET membentuk sebuah dioda dengan kanal materi semikonduktor. Nah, berdasarkan susunan semikonduktor, transistor dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Untuk membedakan transistor NPN dan PNP dapat dilihat dari arah panah pada kaki emitornya. Pada transistor PNP, anak panah mengarah ke dalam, seperti yang kita lihat pada gambar. Dan pada transistor NPN, anak panahnya mengarah keluar, seperti ini. Kemudian, fungsi transistor. Fungsi transistor sangat menentukan kinerja dari sebuah rangkaian elektronika. Dalam sebuah sirkuit atau rangkaian elektronika, transistor berfungsi sebagai jangka rangkaian. Secara fisik, transistor adalah sebuah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki, yang masing-masing kakinya diberi nama basis, kolektor, dan emitor. Dalam sebuah sirkuit, fungsi transistor dapat digunakan sebagai sebuah penguat atau amplifier, sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan atau stabilisator, modulasi sinyal, dan berbagai fungsi lainnya. Dan yang ketiga adalah penguat transistor. Penguat transistor adalah melipat gandakan arus yang kecil di bagian masukan atau basis menjadi jauh lebih besar sesuai dengan kemampuan transistor itu sendiri di bagian keluaran emitor kolektor. Perubahan-perubahan pada arus basis ini juga dirasakan sebagai perubahan-perubahan yang lebih besar di bagian keluaran. Lalu berdasarkan sistem pertanahan transistor atau dikenal juga dengan istilah grounding, penguat transistor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu common emitter, common collector, dan common base. Kita lanjut ke rangkaian common base, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit penjelasan singkat tentang rangkaian common base. Common base adalah penguat yang kaki base transistornya di-groundkan, lalu inputnya dimasukkan ke emitor dan outputnya diambil dari kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Sekarang kita lanjut untuk mencoba membuat rangkaiannya. Kita cari resistor. Kebetulan kalau 100 kilo ohm. Kita di sini membuat hambatannya 4 kilo ohm.
Lalu di sini kita beri 10 kilo ohm, kita rotate. Lalu di sini kita beri kapasitor senilai 5 mikrofarad. Lalu kita beri tegangan DC sebesar 9 volt. Di sini kita langsung groundkan. Sebelah sini kita beri kapasitor lagi. Di sini kita beri resistor senilai 470 ohm. Kita kasih kapasitor lagi senilai 5 mikrofarad. Lalu di sini kita pasang function generator. Kutub plus atau positifnya kita sambungkan ke sini. Lalu kutub negatifnya kita groundingkan. Di channel B bagian kutub positif kita sambungkan dengan titik sebelah sini. Lalu kutub positif pada channel A
kita sambungkan ke kapasitor sebelah sini. Seperti ini rangkaian common base yang sudah dibuat. Langsung saja kita, oh ya sebelumnya saya ingatkan lagi kenapa di sini disebut common base, karena kaki basisnya kita sambungkan dengan resistor lalu kita langsung groundingkan. Kita langsung lihat saja osiloskopnya. Nah, bisa kita lihat di sini kalau di rangkaian yang common base ini ada isolasi input dan output tinggi sehingga feedbacknya lebih kecil. Dan rangkaian common base ini cocok sebagai preamp karena mempunyai impedansi input tinggi yang dapat menguatkan sinyal kecil. Dapat dipakai sebagai penguat frekuensi tinggi, biasanya terdapat pada jalur UHF atau VHF, dan juga dapat dipakai sebagai buffer atau penyangga. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian common emitter. Common emitter adalah penguat yang kaki emitornya digroundkan. Kaki emitor di sini atau dibumikan. Lalu input dimasukkan ke basis, input AC ini kita masukkan ke basis. Dan outputnya diambil dari kaki kolektor. Penguat common emitter mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Konfigurasi ini memiliki resistansi input yang sedang transkonduktasi yang tinggi, resistansi output yang tinggi, dan memiliki penguat arus, serta penguatan tegangan yang tinggi. Langsung saja kita analisis gelombang osiloskopnya. Kita play, kita stop. Dari sini kita bisa analisis kalau sinyal output berbalik fasa 180 derajat terhadap sinyal input. Kenapa disebut demikian? Karena ketika sinyal input membentuk gunung, maka sinyal outputnya membentuk lembah. Jadi di sini disebut berbalik fasa 180 derajat. Sinyal inputnya lebih besar daripada sinyal output. Lalu kemudian sangat mungkin terjadi isolasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Common emitter juga sering dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Mempunyai stabilitas penguat yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian common collector. Di sini saya sudah buat rangkaiannya. Common collector adalah penguat yang kaki kolektornya digroundkan di sini. Lalu inputnya dimasukkan ke basis, input AC-nya dimasukkan ke kaki basis, dan outputnya diambil dari kaki emitter. Penguat common collector mempunyai karakteristik sebagai penguat arus. Langsung saja kita analisis osiloskopnya. Kita stop. Di sini bisa kita lihat gelombang input itu sefasa dengan gelombang output. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sinyal outputnya sefasa dengan sinyal inputnya. Sinyal outputnya sefasa dengan sinyal inputnya.
mempunyai penguat tegangan sama dengan 1, cocok dipakai untuk penguat penyangga karena mempunyai impedansi output yang rendah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Untuk teman-teman yang ingin mengoreksi, boleh komentar di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.